Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Meisintasari dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Dalam video ini akan membahas mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan materi ke-7 yaitu keberagaman siswa. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video selengkapnya ya. Keberagaman siswa mengacu pada perbedaan kelompok dan individu. Setiap peserta didik adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Memahami dan menghargai keberagaman ini menjadi kunci bagi guru untuk dapat merancang pembelajaran yang efektif dan inklusif. Jenis-jenis keragaman siswa. 1. Perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. 2. Perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari spek psikologisnya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang gampang marah, ada yang berjiwa sosial, ada yang sangat egoistis, ada yang cengeng, ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang pemurung, dan sebagainya. 3. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu cara menggunakan kemampuan untuk menyerap dan mengolah informasi dalam belajar. 4. Budaya. Latar belakang budaya masing-masing anak dipengaruhi oleh suku bangsa, status sosioekonomi, agama, bahasa, keluarga, jenis kelamin, dan identitas serta pengalaman kelompok lain. Keberagaman budaya dapat mempengaruhi pembelajaran. Hal ini dapat terjadi jika ada ketidakcocokan budaya, gegar budaya, maka proses pembelajaran berkurang karena adanya kecemasan pada siswa A yang mengurangi kemampuan siswa dalam berpikir dan memecahkan masalah di sekolah. 5. Inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara objektif, atau bisa disebut juga suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh sebab itu, inteligensi tidak bisa diamati secara langsung. 6. Keragaman status sosial. Masalah yang dihadapi oleh anak-anak dalam kemiskinan yaitu konflik keluarga, kekerasan, kekacauan perpisahan antar anggota keluarga, kurang dukungan sosial, kurangnya stimulasi intelektual, lingkungan rumah yang buruk seperti bising, sesak, dan polusi. Evans dalam Sentrak 2008/145 anak-anak tersebut juga sulit memperoleh akses kesehatan yang baik. Faktor-faktor tersebut dapat menunda perkembangan kognisi yang juga mempengaruhi kesiapan sekolah. Implikasi keberagaman siswa dalam proses pembelajaran. Keberagaman peserta didik atau siswa membawa beberapa implikasi penting dalam proses pembelajaran, antara lain. Pertama, perlunya diferensiasi instruksional. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara siswa. Kedua, fokus pada pengembangan potensi. Pembelajaran harus diarahkan pada pengembangan potensi masing-masing peserta didik, bukan hanya pada pencapaian target akademik semata. Ketiga, pentingnya penilaian formatif. Penilaian yang berkelanjutan dan bersifat formulatif dibutuhkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang sesuai. Keempat, kolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait. Komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendidikan peserta didik menjadi penting untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Strategi pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik menggunakan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. 2. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Merancang pembelajaran yang fleksibel dengan memberikan pilihan konten, proses, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. 3. Pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran. Menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi gaya belajar, minat, dan kebutuhan individual peserta didik. Contoh penerapan keberagaman peserta didik dalam praktik pendidikan. Proyek interdisipliner. Memberikan tugas proyek yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sehingga peserta didik dapat memanfaatkan keragaman keterampilan dan minat mereka dalam menyelesaikan NIS. Pusat belajar tematik.
Menciptakan pusat-pusat belajar tematik di dalam kelas yang memungkinkan peserta didik memilih aktivitas belajar sesuai dengan gaya dan minat mereka. Pembelajaran berbasis pengalaman merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung peserta didik, seperti kunjungan lapangan, praktik di laboratorium, atau simulasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Asesmen berbasis kinerja menggunakan berbagai bentuk asesmen kinerja seperti portofolio, presentasi, atau proyek untuk memberikan kesempatan pada peserta didik menunjukkan pemahaman dan kompetensi mereka dengan cara yang beragam. Peran guru dalam mengelola keberagaman siswa. 1. Empati dan pemahaman. Guru harus memiliki empati dan pemahaman yang mendalam terhadap keberagaman peserta didik agar dapat memberikan dukungan yang sesuai. 2. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Guru perlu bersikap fleksibel dan adaptif dalam mengelola pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang beragam. 3. Kolaborasi dan komunikasi. Guru harus mampu bekerja sama dengan orang tua, konselor, dan pihak terkait lainnya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Pembelajaran terus-menerus. Guru perlu terus belajar dan mengembangkan kompetensinya dalam mengelola keberagaman peserta didik. Keberagaman siswa merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam pendidikan. Memahami dan mengakomodasi keberagaman siswa merupakan tanggung jawab guru dan semua pihak terkait. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka.